Nah, karena itu aku gagal dalam 3 tahun, ternyata KB IUD-nya itu nggak berfungsi. Jadi aku kayak marah gitu loh, nggak terima. Yang kedua aku nggak terima. Yang ke tahap yang ketiga tuh aku mulai berani pelan-pelan menerima kenyataan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Armita, dan di konten kali ini aku masih akan melanjutkan Q&A seputar kehamilan dengan IUD. Nah, di konten sebelumnya aku sudah menjawab 2 pertanyaan. Kalian bisa cek di link, kalau nggak di sini ya. Kalian bisa cek bagian yang pertama. Nah, sekarang aku di bagian kedua akan membahas 3 buah pertanyaan seputar kehamilan dengan IUD. Tonton videonya sampai selesai ya. Pertanyaan yang ketiga datang dari Bunda Ririn Yuniarsi. Beliau menanyakan, Bunda, saat tes ketahuan hamil, waktu udah telat berapa hari, Bun? Nah, oke, dulu aku baru berani tes pack itu sekitar kehamilan usia, pokoknya pas awal-awal lah. Telat berarti sekitar 7 hari atau 1 minggu setelah setelah haid telat. Nah, kan biasanya aku tuh haidnya lancar ya, tapi kok udah 7 hari itu nggak datang-datang menstruasinya. Jadi aku beranikan diri coba untuk tes pack. Nah, ternyata memang pas di tes pack itu ya memang hasilnya positif, karena udah 7 hari langsung garis 2 tebal gitu, dengan air pipis yang pertama di pagi hari. Nah, 2 hari setelah aku tes pack yang positif itu, aku langsung periksa ke dokter kandungan, dan ternyata memang di dokter kandungan itu udah ada kantung janinnya. Diperkirakan kehamilannya itu usia 5 minggu. Gitu deh. Semangat buat teman-teman yang mungkin sekarang belum berani untuk tes pack. Semangat ya, memang prosesnya seperti itu, dijalanin aja. Oke, next, langsung kita ke pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan keempat datang dari Bapak Yadi Mulyadi. Nah, ini salah seorang bapak-bapak yang berani menanyakan. Biasanya yang banyak tanya itu ibu-ibu ya. Oke, dari Bapak Yadi ini, saya malah kepingin hamil tanpa melepas IUD. Soalnya kalau sengaja dilepas takut dimarahin oleh mertuanya. Soalnya kalau nunggu anak saya SMP atau SD, umur saya sudah mau 40 tahun. Mertua saya pengen kalau saya punya anak lagi nungguin anak yang pertama SD dulu. Nah, oke, saya mau ngasih tahu ke Pak Yadi Mulyadi, kalau bisa nih kalau mau hamil mendingan IUD-nya itu dilepas dulu. Nah, sebenarnya ini kan masalah komunikasi dengan mertua ya. Jadi yang sebenarnya yang harus diberesin itu masalah komunikasi. Soalnya kalau hamil pakai IUD itu lebih beresiko loh. Jadi mendingan kalau bisa sih hamil nggak usah pakai IUD. Mendingan kalau mau memang merencanakan kehamilan, mendingan dilepas aja IUD-nya supaya lebih sehat aja. Jadi ibunya juga nggak merasa was-was. Begitu. Dan sebenarnya saya setuju juga sih kalau mertuanya pengennya anak yang pertama SD dulu. Karena memang punya 2 balita dalam satu rumah itu memang sangat merepotkan. Makanya kenapa kita itu perlu menjaga jarak kehamilan. Saya soalnya udah ngalamin sendiri, punya 3 anak yang kecil-kecil. Di rumah itu ribetnya kayak gimana. Jadi kalau memang anak yang pertama bisa SD dulu terus baru hamil, memang kondisinya itu bisa lebih
lebih apa ya, lebih sehat aja di keluarga gitu. Jadi karena anak SD kan udah bisa dibilangin ya, jadi lebih ringan lah kalau buat ibunya kalau mau ngasuh gitu. Oke, itu pertanyaan keempat, menjawab pertanyaan dari Pak Yadi Mulyadi. Next, pertanyaan yang kelima ya, atau pertanyaan yang terakhir. Dari Kak Dana Zalia Abidin. Beliau bertanya, halo Kak, apakah baru pasang IUD 2 bulan bisa kemungkinan aku hamil? Karena dari bulan kedua haid aku udah nggak sesuai tanggal. Dan ini udah telat semingguan. Mohon direspon ya bun. Bisa-bisa aja kalau baru pasang IUD 2 bulan terus hamil. Tapi kalau mau yakin mendingan di tes pack aja dulu. Terus baru ke dokter kandungan untuk cek posisi IUD-nya itu kayak gimana, beneran hamil atau enggak. Soalnya bisa aja kan selama pemasangan itu ternyata IUD-nya bergeser atau IUD-nya juga mungkin nggak pas atau gimana lah. Kayak gitu, makanya untuk teman-teman sama perempuan yang saat ini lagi pakai IUD, rajin-rajin kontrol aja. IUD-nya itu bisa dikontrol secara manual, posisi benangnya itu masih keraba atau enggak. Atau kalau mau mudah kayak aku, bisa cek IUD-nya langsung ke dokter kandungan, nanti bisa di USG posisinya masih bagus atau enggak, geser atau enggak, muter atau enggak, kayak gitu. Oke deh teman-teman, itu aja menjawab pertanyaan rekan-rekan yang penasaran dengan kegagalan saat hamil dengan IUD. Semoga bisa membantu teman-teman dan setidaknya bisa mengurangi kegelisahan ya. Karena aku dulu juga merasa nggak nyaman, gelisah gitu pas hamil pakai IUD. Dan ternyata pas aku cari-cari infonya di Google atau di YouTube itu banyak info yang bikin sedih malah. Jadi tidak menguatkan posisi aku sebagai ibu hamil dengan IUD yang masih terpasang. Semoga konten ini memberikan makna positif buat teman-teman. Untuk teman-teman, insya Allah nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Kalau masih ada mau yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya di section komentar di bawah ini ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan kontenku seperti ini. Kasih jempolnya juga ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.